Istriku. Siapa yang ngang? Nih, saya pakai jurus Bu Uti. Ini kayaknya huruf besar ini. Ini Tuhan ini. Gimana sih? Sekali lagi, dan aku akan menjadikan engkau istriku. Ini Tuhanmu kok yang bilang ngambil istri. Gimana sih Bu Uti ini? Sekali lagi saya sampaikan, ya salah Bu Uti, ngapain nyerempet-nyerempet ke sana tadi? Ya saya bukakan data ini. Nah, membahas tentang anak Elohim, ya jelas, makanya saya bilang Bu Uti, dalam konsep Yahudi istilah Bnei Elohim itu sudah dikenal. Istilah Bnei Elohim itu sudah dikenal. Cuman masalahnya adalah dalam pemahaman Yahudi, mau Elohim atau Bnei Elohim bukan merujuk kepada bahwa dia itu adalah Elohim sendiri yang pencipta langit dan bumi. Sudah dijelaskan. Karena apa? Karena di Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa pun menjadi Elohim. Apakah Nabi Musa dituhankan? Tidak. Orang Yahudi tidak ada yang menuhankan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa mendapat firman dari Tuhan kalau Nabi Musa itu jadi Elohim. Apakah Bnei Elohim itu Tuhan? Tidak. Ephraim Bnei Elohim, Israel Bnei Elohim, Adam Bnei Elohim, malaikat juga Bnei Elohim. Mereka semua itu Bnei Elohim. Bukan berarti mereka itu Elohim, tetapi dia yang mendapatkan mandat, mendapatkan tugas sebagai hakim di muka bumi karena dia adalah utusan Elohim. Itu maksudnya. Nah, itu dijelaskan dalam konsep Yahudi. Kalau Bu Uti memaksakan bahwa Bnei Elohim adalah Elohim itu sendiri, itu silahkan saja, itu paham Anda. Tetapi lebih tepatnya istilahnya buat Bu Uti adalah anak Theos adalah Theos, karena itu yang ada di konsepnya kitab Yunani, dongeng-dongeng mitos Yunani, dewa-dewa Yunani. Itu jelas. Makanya kitab Anda originalnya pun dengan bahasa Yunani. Kalau di dalam Islam mah sudah finish, mengenai ketuhanan tidak pernah berubah. Sudah semuanya itu selesai perkaranya. Yesus sendiri tadi sudah saya katakan, Yesus itu di kitab Anda. Pak, itu udah waktunya, udah lewat dari tadi loh. Oh, siap. Mana sih kalian pura-pura nggak tahu kalau di tempat kalian Pak Alif kayak gitu. Kalau saya langsung ya ampun, ya Allah, mana baru lebih cuma 3 detik ya, juga ya, protesnya 5 menit. Ya, lanjutkan ya. Saya mau izin sholat dulu ya. Lanjutkan dulu. Pak Kakek Tua, temarnya disiapkan. Siap. Silakan. Kakek tua tuh. Ya. Oke, ya, jadi jelas ya, saya sudah menunjukkan terjadi kesalahan paham yang sangat-sangat fatal dari Pak Alif, Nabi Muhammad, dan di dalam kitab Anda ketika menggambarkan memaksa-maksakan Isa adalah Yesus. Karena apa? Jelas yang dimaksud istriku, suamiku. Nih, tak bacakan ya, kita membaca. Ya, memang Elohim mengaku dia adalah suami baru para janda-janda. Tidak boleh kamu anggap seperti nabimu menganggap bahwa itu adalah soal brojol-brojolan, kawin-kawinan seperti real ya. Yesaya 54 ayat 5 jelas mengatakannya, dikatakan di sini, saya buka ayatnya. Yesaya, sebentar ya. Jangan lupa Hosea 2 ayat 2 dan juga Budi. Jangan lupa Hosea 2 ayat 2 dibaca juga ya. Yesaya 52 sampai itu saya gorengan saya sampai angus ya. Ayat 5. Nih ya, dikatakan situ ya. Nah, dikatakan di sini. Mana dia tadi ya? Hosea 2 ayat 2 dibaca juga. Sebentar ya. Yesaya 54 nih salah buka lagi. Aduh ya. Ayat 5 nih. Hosea Budi. Di Hosea itu. Kok kelojotan sih? Takut ya, jangan gitunya. Ya, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau
Yod He Vav He semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi ini menggambarkan hubungan rohani, bukan hubungan iwik-iwik seperti yang Anda pikirkan dan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yunani yang mengatakan ajaran dewa-dewa. Ini pengajaran dewa-dewa yang tidak mengerti hubungan antara suami istri, ya, mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, dikira hubungan yang iwik-iwik gitu loh. Ya, saya sudah membuktikan sebukti-buktinya. Bagaimana mungkin Allahmu tidak mengerti soal ini, sedangkan Dia mengatakan, kamilah yang melakukannya. Ingatlah akan kisah Daud, ingatlah akan kisah Musa, ingatlah, kamilah yang melakukannya. Bagaimana mungkin Dia mengklaim Dialah pelaku antara para nabi-nabi bangsa Yahudi itu, sedangkan nabi-nabi bangsa Yahudi itu menyebut Elohim Bapaknya itu bukan soal uwik-uwik gitu loh. Ya, ini logika yang harus kamu pakai, ya Pak ya. Ya. Lalu Anda mengatakan anak Elohim itu adalah Bnei Elohim karena Adam juga disebut anak Allah. Nah itu kan tadi saya bilang Adam disebut anak Allah, bahkan Uti Wati Mena juga anak Allah. Tetapi anak Allah yang berarti umat Allah. Ingat itu ya, saya ajarin kamu dan semua orang muslim. Ya, anak Allah buat saya, buat Daud, buat Adam, buat semua orang Kristen. Saya pun menyebut diri saya ini anak Allah, tetapi dalam konotasi umat Allah. Perbedaannya dengan Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi sudah lewati 8 menit, ya. 4 detik. Oke, sudah ya. Sudah ya, semangat. Diikuti ya. Apa yang tertulis di dalam Bible itu kan tertulis. Saya sedang berdialog dengan Alif. Alifnya pergi. Tidak ya. Kalau Alifnya pergi, saya cabut. Salahkan Bible-mu ya, jangan salahkan Allah. Dengerin Bu Uti. Yang kalian lakukan dari tadi menyalah-nyalahkan Bible loh. Kenapa ketika saya bahas kalian nggak mau? Ini sama kok, ini dua arah ya. Ingat ya. Lanjut. Oke, sebentar ya. Sebentar. Nih, saya kasih tahu Bu Uti data yang lengkap ya. Nih, begini Bu Uti caranya. Saya sampaikan di dalam Al-Qur'an, sebentar ya. Saya kasih dulu biar Bu Uti itu lebih cerdas sedikit. Oke. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala berkata Nabi Isa, ini sesungguhnya aku ini Abdullahi adalah seorang hamba Allah. Ketika Al-Quran mengabarkan kalau Nabi Isa seorang hamba Allah, selesai perkara. Karena apa? Seorang hamba itu statusnya beda dengan Allah. Seorang hamba itu seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Ah, ini jelas, hamba Allah ini jelas, hamba Allah itu ada status yang berbeda antara hamba dengan Allah. Maka hamba, dia statusnya di bawah Allah, karena Allah yang menciptakan seorang hamba. Finish Al-Quran ya. Bagaimana kita bahas Bible? Mari kita lihat. Nah, di sini di dalam kitab Anda sendiri, Matius 12 nomor 18 dikatakan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus ini di kitab Anda dikatakan dia sebagai hamba Tuhan. Jelas ini. Mau diapakan lagi? Masalahnya apa? Bu Uti ini menuhankan seorang hamba Tuhan. Nah ini yang bermasalah. Makanya saya mengajak Bu Uti, ayo kita berpikir waras. Yang dituhankan itu bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan yang menciptakan hamba. Perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan ini berkata, seorang hamba
tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Kisah Para Rasul 3:13 juga dikatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa di sini hamba Allah ini? Yaitu Yesus. Yesus ini hamba Allah, Buti. Anda mau jungkir balikan, ditarik kemana-mana pun Anda nggak akan keluar dari sini. Kalau Yesus itu hamba Allah. Nah, yang jadi masalah buat Bu Uti itu menuhankan Abdullah, menuhankan hamba Allah. Karena di sini jelas Yesus hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah ini. Ini Allah Abraham memuliakan hambanya. Berarti Yesus ini adalah hamba Allah. Kata Yesus di kitab Anda bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini kata Yesus. Status Yesus itu sebagai hamba tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Nah, siapakah Tuhannya hamba ini, utusan Tuhan ini? Yesus berkata di sini nih. Nah, kita baca kata Yesus, Matius 11:25. Ini kata Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Buti, Tuhan langit dan bumi disebut Bapa. Anda menuhankan hamba Tuhan. Sadar, Buti. Udah dong, waktunya habis ya. Nggak dijalanin lagi kalian ini, Bob. Ya Allah, lewat 3 detik mah wajar, Buti. Saya kasih lebih, Buti lewat 5 detik juga nggak masalah. Sekarang saya lagi ya, sekarang saya lagi Tadi ya. saya kasih sampai 10 detik loh. Mbak Utinya tadi kasih lebih 10 detik. Ya, jadi gitu ya. Masalahnya Ya, salah silakan. lagi, Silakan. salah lagi, ya kan? Anda kan tadi saya bilang jangan bawa-bawa ayat Alkitab untuk menyalah-nyalahkan apa yang ditulis oleh para rasul, para martir Kristus ini, bro. Nih ya, saya kasih tahu, para martir penulis Alkitab ini jelas mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu pengajaran mereka. Jadi jangan bawa-bawa Alkitab kami. Alkitab ini satu topiknya, menyatakan Yesus itu Tuhan. Nah, soal hamba pun kalian itu salah ya. Bagaimana Allah, Muhammad dan Pak Alif tidak mengerti makna soal hamba? Karena nih jelas dikasih tahu, ketika Sang Firman itu keluar dari diri Bapa, itu siapa sih? Tolong dong, jangan di itu dong. Dubbing ya. Ini kan untuk kalian sendiri ya. Ketika Sang Firman itu keluar dari dirinya, nih dengar ya. Dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Tolong jangan di itu dong, di dubbing tolong ya tolong ya. Apa yang disuruhkan kepadanya? Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Sang Firman dengar, aku nggak apa-apa lebih. Ya udah. Ketika Sang Firman itu keluar, memang dia menjadi yang mengikuti kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, aku melaksanakan kehendak Bapa. Ketika Sang Firman itu keluar, dia melaksanakan semua kehendak Bapa. Alkitab kami mengatakan Bapa itulah sumbernya. Bapa itu seperti yang ada di kepala Uti ini. Kepala Uti ini kehendak apapun yang ada di kepala Uti, inilah kehendaknya. Dan Uti melaksanakan segala kehendak Uti ini dengan mengeluarkan suara Uti, mengatakan bahwa Pak Alif ini kamu harus belajar lagi mengenai Alkitab. Ini berasal dari kepala Uti, dan suara Uti ini mengikuti semua apa yang disuruhkan oleh kepala Uti. Begitu juga dengan Bapa Yahweh, dialah sang sumber. Dia mau menyelamatkan umat manusia, dia mengeluarkan firman-Nya. Firman-Nya itu telah menjadi manusia, ya tentu saja manusia itu mengikuti apa yang ada di dalam kehendak Bapaknya. Bahkan di dalam Yesaya 11 jelas dikatakan, Roh
Allah itu akan ada padanya, mengikuti semua apa yang berasal dari sang sumber itu. Karena Yesus adalah sang firman yang ada diam di dalam diri Bapa, melaksanakan semua apa yang ada di dalam diri Bapa. Oleh sebab itu Alif mendengarkan suara Uti. Uti marah-marahin Alif. Alif tahu yang ngomong ini bukanlah mulut Uti, tetapi Uti. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, yang begini pun Allah tidak mengetahui. Bahkan dia mengatakan, telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang tiga, gitu loh. Ya, ini kan aneh. Padahal yang disebut Tritunggal itu adalah bagaimana dia bekerja. Ya, dia ingin melaksanakan kehendaknya dengan mengutus firman-Nya. Uti ingin bicara dengan Alif dengan mengeluarkan suara Uti. Dia Esa, dia satu. Pertanyaan saya, bagaimana tauhid itu bisa bekerja kalau tidak ada unsur apa-apa di dalam dirinya seperti Allah kami yang Tritunggal? Gitu loh, ya. Itu yang harus kamu jawab. Apakah bonus 23 detik itu nggak cukup? Ya, silakan. Ya, ular 1 menit nggak apa-apa kalau masih kurang. Kayaknya lagi ngebet-ngebetnya. Udah 1 menit ya? Ya. 23 detik. Luar biasa bonusnya itu. Oke. Siap, udah dilebihin hampir 1 menit ya Bu Uti ya. Oke, gini Bu Uti, sekali lagi saya sampaikan, makanya ketika membahas tentang Al-Quran Bu Uti, finish pembahasannya. Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan dengan keajaibannya, yang disebut minhu, kalimat dari Allah, sehingga mendapat gelar kalimatullah, dia tetap sebagai hamba. Dan umat Islam itu maaf kata, tidak pernah menuhankan seorang hamba. Masa kami umat Islam menuhankan Abdul? Ya nggak bisa. Bukan Abdul. Kalau Bu Uti kan menuhankan Abdul, Bu. Makanya tadi udah jelas-jelas Yesus dipanggil oleh Tuhannya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, Anda ini menuhankan Abdul, Bu. Anda menuhankan utusan Tuhan, hamba Tuhan. Apapun narasi yang akan Anda kemas, Anda menuhankan seorang Abdul. Itu masalahnya. Sementara kata Yesus sendiri, ini Yesus nih, Yesus yang katakan oleh Yesus, Tuhan itu siapa? Yesus bilang, ketika dia ditanya oleh ahli-ahli Taurat, siapa Tuhan yang benar itu dan hukum terutama apa, kata Yesus? Yesus jawab, hukum yang terutama ialah, nih versi paralel ya, saya sampaikan, bahwa dengarlah wahai orang Israel, kata Yesus, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Ini kata Yesus nih. Jelas, Yesus itu punya Tuhan. Dia itu mengatakan Tuhan itu Esa nih. Dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini kata Yesus. Kata Yesus Maha Esa, Tuhan itu tiada duanya. Kalau Bu Uti kan maksa, Abdullah di sini, hamba Allah di sini dituhankan oleh Bu Uti. Ya mungkin itu sah-sah aja Bu Uti mau nyembah Abdullah, mau menyembah Abdul Syaiton, mau menyembah Abdul Hajar, hamba batu, apapun itu, botol, kompor, wajan, terserah Bu Uti. Itu hak Bu Uti. Tetapi kalau merujuk kepada pengajaran Yesus, seorang hamba Tuhan ini ternyata mengatakan Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di situ dia dikatakan Allah itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Israel. Kalau Bu Uti kan menuhankan hamba Tuhan, ya berarti memang Bu Uti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya di dalam kitab Anda dikatakan telah banyak penyesat datang. 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, dan ke seluruh penjuru dunia yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dia itu adalah apa? Antikristus. Lah Bu Uti, kaget aku kucing. Jazakallah. Bu
Uti itu nggak percaya kalau Yesus itu manusia hamba Tuhan. Bu Uti itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya makanya Bu Uti dikatakan antikris jadinya. Karena jelas-jelas hamba itu, kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, bagi orang utusan daripada dia yang mengutusnya. Habis itu nggak dijalani ya, lagi. Silakan Bu Uti 4 menit, nggak apa-apa, saya kasih waktu. Nah, ini lagi ya, saya bukakan lagi habis Pak Alif, tak acak-acak habis Pak Alif. Kamu sadar tak Pak Alif? Saya sudah menasehatimu dengan sangat lantang, jangan pakai ayatmu untuk menyamakan dengan Tuhan kami. Ya, di dalam Al-Maidah 71 orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, bagaimana mungkin Allah mencomot ayat Markus 29 ini, Markus 29 ayat 12 ini tanpa mengetahui maknanya. Ya ampun. Ya, yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa itu adalah ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Ulangan 6 ayat 4, bro. Itu perkataan Nabi Musa untuk umatnya. Tuhan itu Allah kita, Tuhannya Musa dengan Tuhannya orang Israel. Bukan berarti Yesus ketika dia membaca ayat itu dia punya Tuhan. Bukan berarti dia mendeklarasikan bahwa dia punya Tuhan, mengesahkan Tuhannya. Pertanyaan saya dari tadinya, bagaimana mungkin Allah bisa salah? Yang bisa salah itu manusia, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Oleh sebab itu jangan salahkan saya ketika saya mengatakan ya, yang salah-salah itu manusia. Tentu saja ini dari perkataan Nabi Muhammad yang salah gitu loh. Ya, karena itu dikatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Itu perkataan Nabi Musa, dan Yesus hanya mengutip ayat itu karena konteksnya mereka sedang membahas ayat di mana kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan di dalam Markus itu jelas Yesus menunjukkan dia Tuhan, karena ketetapan Tuhan yang ditetapkan kepada Musa, kepada bangsa Israel itu pertamanya cuma satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu Yesus menambahkan ketetapan itu yang kedua. Karena apa ya? Karena dialah pembuat ketetapan itu juga gitu loh. Ya, ini salah juga bro. Jadi jangan pakai ayat kami. Sudah saya bilang, semua yang kamu pakai itu salah. Saya cuma nggak punya waktu membahas satu-satu gitu loh. Ya, itu yang harus Anda ketahui bro. Lalu tadi Anda mengatakan ya bahwa kami menyembah hamba Allah. Orang Kristen sama sekali nggak peduli dikatakan kami menyembah utusan. Karena pengakuan Yesus utusan yang dimaksud bukanlah utusan seperti Isa yang adalah utusan begitu. Bukan bro. Isa bukanlah Yesus. Yesus adalah utusan yang datang dan keluar dari Allah, ya. Yohanes 8 ayat 44. Yesus adalah utusan yang berasal daripada sorga. Di dalam Yohanes 17 ayat 5, sebelum dia datang utusan, dia ada di dalam kemuliaan keberadaan Allah Bapa itu sendiri. Yang menuliskan ini adalah Yohanes, dan Yohanes mengatakan dialah sang firman itu. Ya, Bapa itu roh, di dalam dirinya ada firman-Nya, ada Roh Kudus. Itu satu di dalam keberadaannya yang esa. Dia punya unsur di dalamnya sama seperti Uti punya unsur di dalamnya. Ya, Bapa itu adalah kehendaknya. Yesus adalah suaranya. Ya, ketika Bapa berkehendak, dia bersuara. Itu maksudnya bro. Jadi salah semua bro. Hari ini sudah saya buka bahwa kamu itu salah total, Ale. Bertobat aku. Tobat aku bilang. Oke. Bonus lagi 15 detik. Aduh, terima kasih Bu Yuni ya sudah. Nggak apa-apa Bu. Yesus keluar dari Allah mana Buti, nggak keluar dari kandungannya Maryam itu. Bu Uti itu nggak apa-apa, dia 3 menit setengah itu nggak apa-apa buat dia. Nih saya bantu mempermudah Bu Uti ya. Bu Uti. Nih, di dalam Al-Quran Anda tadi menyinggung Al-Maidah ayat 72. Ayat 72 itu sepadan dengan ayat 17. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladina qalu, telah kafirlah alladina orang-orang qalu yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masih Maryam, adalah Al-Masih putra Maryam. Kul, katakanlah oleh engkau Muhammad, pamayamliku minallahi syai'an in aroda
ayyuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Di sini dikatakan, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam. Al-Masih yang dituhankan. Jadi kafir orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ingat ancaman dari Allah. Allah bisa saja membinasakan Al-Masih beserta ibunya, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi by the way, ngomong-ngomong, sebelum di ayat ini kita simpan dulu nih. Ternyata memang di dalam keyakinan Anda yang kau tuhankan itu, ternyata dia itu sudah binasa, dihabisi, dibunuh, disalib, diludahi, ditumbak gitu oleh tentara Romawi. Benar berarti Tuhan Anda itu dihabisi. Gitu. Kalau Anda mengatakan ke surah Al-Maidah ayat 72-nya, ya itu memang Anda akan jauh dari surga. Di situ udah dijelaskan. Ya begitu ya Bu Uti. Di situ dikatakan bahwa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Orang yang menyekutukan Allah itu haram bagi dia masuk surga. Makanya kata Yesus di sini Bu, pertama, ketika dia ngobrol dengan orang Yahudi, ya memang betul. Nih di kitab Anda nih, ini Yesus nih. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, dan lalu ia hendak membaca Alkitab. Dia membaca Alkitab, bukan Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan, itu mah karangan baru. Dia ternyata Yesus itu belajar dan mengajar perjanjian lama. Yang diajarkan itu kepada Yahudi. Di sini Yesus ngajarin Alkitab perjanjian lama. Makanya di Markus 12 tadi, ketika dia katakan ngobrol dengan orang Yahudi, memang benar ketuhanan Yesus dan ketuhanan orang Yahudi itu sama. Bahwa dia katakan Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Nah di sini Yahudi, orang-orang ahli Taurat yang dengan Yesus, apa kata dia? Ini kata ahli Taurat, dia katakan, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain selain dia. Yesus dengan ahli Taurat itu sepakat, Tuhannya itu dia, tiada yang lain selain dia. Sampai di sini dikatakan, ketika dia sepakat, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu kalau Anda bukti apa? Habis. Nanti keberatan lagi dia. Oke ya, syukuran-syukurannya saudara-saudaraku yang telah memberikan giftnya. Semoga Allah membalas kebaikan saudara ya. Lanjutkan Buti. Nah, Amin. Aku kenapa Bang? Buti ya, 4 menit. lagi dari diriku memberi 3 menit lah. Ya lanjut. Ya udah saya ya. Nih ya, lagi satu lagi terbongkar lagi kesalahpahaman Al-Quran mengenai Allah Tritunggal, ya kan? Dikatakan Al-Maidah 72 itu ya, Allah Tuhan itu adalah salah satu dari yang 3. Nah itu pertanyaan saya, di mana Alkitab mengajarkan Tuhan kami itu 3 dan dia Yesus itu Isa itu salah satu dari yang 3. Ini pun salah lagi. Saya kan tadi udah bilang ya, Tritunggal itu bagaimana cara Allah melaksanakan kehendaknya lewat dirinya sendiri. Di dalam dirinya ada Sang Firman, di dalam dirinya adalah ada Roh Kudus. Ini yang tidak diketahui di tempat Anda. Ya, Allah salah pikir mengenai makna Tritunggal. Ya, betul, memang dia salah pikir mengenai Allah Tritunggal. Ya, dikatakan gini ya. Anda mengatakan tadi ya, Anda mengatakan gini, Yesus belajar, mengajar di perjanjian lama. Ya memang iya dia belajar.
Tetapi kamu harus membacanya. Ketika dia di situ, dia justru malah menjadi pengajar. Karena dia tahu untuk semua yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Orang-orang kagum pengetahuannya. Ya, lalu kamu membahas lagi Markus 29 ayat 12. Sudah saya kasih tahu ya. Bagaimana mungkin ada ayat yang disahkan, dikekalkan di sorga. Katanya ini wahyu Tuhan, tapi salah mengerti, bro. Kalau ini dipaksa-paksakan menjadi Yesus, nggak kena, tolong buka matamu, nggak kena. Isa bukanlah Yesus. Ya, saya udah bilang Isa bukanlah Yesus. Entah kami tidak tahu. Isa yang dikatakan dia hanyalah seorang hamba di tempat Gereja Isa Al-Masih itu apa? Ya, silahkan saja. Jangan disanggap, biarkan. Lanjut. Silahkan saja Isa di tempatmu itu, silahkan saja. Tetapi kan Yesus sudah mengatakan dia itu datang dan keluar dari Bapa. Itu pengakuan Yesus sendiri. Dia itu anak Allah yang keluar dari Bapa. Sebelumnya dia ada di dalam diri Bapa, di dalam kemuliaan Allah Bapa, dan sekarang pun dia sudah kembali kepada Allah Bapa, di dalam diri Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Sang Firman pencipta alam semesta ini dan penghakim seluruh umat manusia. Itu Alkitab kami mengajarkan. Ya, lalu Allah mengatakan menyekutukan Allah. Ini pertanyaan saya, kenapa salah lagi? Yang dimaksud Allah yang Tritunggal, Allah yang Esa ditulis oleh Nabi Musa. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ehad. Ehad di situ bukan satu sebiji yang tauhid seperti di tempat Anda. Ehad itu artinya penyatuan yang merujuk kepada satu Sang Pencipta alam semesta, yaitu Bapa Yahweh. Bahkan Musa sendirilah yang mengatakan bahwa Elohim Bapa itu berbicara dalam dirinya sendiri. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Oleh sebab itu, gambaran Allah itu ada pada dirimu sendiri, Pak Alif. Di dalam dirimu itu ada roh, ada daging, ada jiwa. Di dalam diri Bapa itu ada Sang Firman, ada Roh Kudus. Itu sangat bersih. Cukup Ani. Ani, cukup. Waktunya habis, Ani. Kalian pusing. Nah, ya kan salah semua. Udah saya buktikan. Akulah Buti, Tuhanmu ada 3, gitu aja Buti. Iya. Wah, ya udah ya, saya pamit ya. Tapi kalian kelojotan. Tunggu dengarkan dulu lah. Ya masa mau. Sebentar lah. Kalau Buti tadi katanya lanjut. Buti bertanya, di mana Tuhan itu? Ini mau dijawab, Pak. Waktunya Bang Alif. Sabar. Saya pikir kamu kasih di dalam Quran. Sabar. Gimana sih? Sabarlah. Ini baru mau dijawab. Sabar Buti, saya nggak ngomong jadinya Buti. Anda mengatakan Yesus dengan Nabi Isa berbeda, tetapi nyinggung terus Nabi Isa. Anda ini lucu. Terus Anda katakan di Al-Quran kenapa dikatakan Tuhan itu 3, salah satu dari yang 3. Mana nggak ada di Bible? Ya betul. Di ajaran Bible itu nggak ada, ajaran Yesus itu nggak ada Tuhan 3. Buti aja barusan ngejelasin Yesus yang hamba Tuhan dituhankan, Roh Kudus ciptaan Tuhan Anda tuhankan. Ya itulah Anda sedang menyekutukan Tuhan. Nih di sini dikatakan yang tadi bahwa ketika kehendak Tuhan itu tidak bisa dihalangi, bahwa kehendak Tuhan ketika menyekutukan Tuhan maka tempatnya di neraka. Yesus sendiri memang tidak setuju. Nah, saya ketika Anda menyinggung Nabi Isa, saya bawakan ayat tentang Nabi Isa. Enggak usah lah. Di sini dikatakan Nabi Isa bahwa dia pertama dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Dia katakan bahwa di sini dijelaskan makultu lahum illa ma amartani bihi ani budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali sesuai dengan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Kata Nabi Isa, apa perintahnya? Menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Clear, selesai. Makanya Yesus berkata di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus yang di surga. Jadi kehendak Tuhannya Yesus yang di surga itu apa? Ya tentu sesuai dengan apa yang diajarkan kepada Yesus. Karena Yesus sendiri berkata di Yohanes 17 nomor 8, dia katakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman dan dia mengajarkan tentang satu Tuhan. Ini yang dikatakan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan 3 Tuhan? Enggak ada. Bu Uti aja yang memang mengkonsep Yesus yang sebagai hamba Tuhan, Bu Uti Tuhan kan. Nah disinilah Bu imannya tidak sejalan dengan Yesus. Kata Yesus apa dia katakan? Yohanes 4:22, apa yang disampaikan oleh dia? Ini kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Bu Uti. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhannya. Bu Uti aja menyembah yang tidak kenal. Masa hamba Tuhan dituhankan dan disembah? Kan gak sesuai dengan ajaran Yesus. Bu Uti ini gimana sih? Waktu saya habis. Oke. Berhenti 32 didiamin. Izin dulu Bandalbo. Ya, siap. Bu Uti 30 detik juga gak masalah. Menghadap ini. Iya betul. Giliran saya menghadap Bandalbo. Oke, siap. Lanjut. Ganti. Nah, ya. Satu lagi ketidakpahaman Bang Alif yang mewakili ketidakpahaman dari Nabi Muhammad yang menggambarkan temernya dijalankan. Temarnya jalankan temarnya, saudara-saudara yang terkasih. Lanjut. Nah, satu lagi ketidakpahaman Bang Alif yang mewakili ketidakpahaman Nabi Muhammad. Dia tadi Pak Alif mengatakan tidak ada ya, yang mengatakan menyekutukan. Saya bilang tidak ada di tempat kami. Yang memang tidak ada karena narasinya yang mengatakan menyekutukan itu adalah Tuhan salah satu dari yang 3. Allah berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen ini punya 3 Tuhan, lalu salah satunya adalah Isa. Lah ini kan pemahaman yang salah juga. Bagaimana, pertanyaan saya, tidak Anda jelaskan kepada saya apakah saya ini salah atau tidak menurut Quranmu? Bagaimana Allah bisa salah menarasikan Esa Tritunggal itu salah satu dari yang 3? Bagaimana bisa begitu, bro? Saya tadi sudah bilang yang disebut Esa itu, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, kata Elohim. Jadi citra diri Bapa itu bisa dilihat pada dirimu sendiri. Alif, engkau itu Esa, Alif, tetapi dalam dirimu itu ada roh yang berdiri sendiri yang tidak sama dengan dagingmu. Bapa kami itu Esa, Alif ya, tetapi di dalam diri Bapa itu ada Sang Firman yang berdiri sendiri yang tidak sama dengan Bapa ya. Tetapi tidak bisa dipisahkan, Alif. Di dalam dirimu itu rohmu dengan badanmu itu tidak bisa dipisahkan, Alif. Itulah dia gambaran Tuhan yang sebenarnya yang ada buktinya di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan tauhid yang tidak ada unsur apa-apa di dalam dirinya? Bagaimana cara dia menyampaikan firman-Nya? Kamu jawab kepada saya dengan firman-Nya, dengan suaranya, dengan tangannya, apa gitu loh. Karena dia nggak punya unsur apa-apa untuk menunjang kehendaknya di dalam dirinya itu. Ini justru yang gabrol kalau untuk konsep tauhid. Ya, jadi Allah salah mengerti. Allah itu bukan salah satu dari yang 3, tetapi Tritunggal itu bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melaksanakan kehendaknya. Dia melaksanakan dengan firman-Nya, dia melaksanakan dengan suaranya. Itu dia, itu saja, bro. Bagaimana Anda bisa salah gitu loh ya. Lalu Anda mengatakan ya, Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Oh maaf, Alif, segala kriteria Allah yang mengaku Tuhan itu Yesuslah yang punya, Alif. Ya, itu yang harus Anda ketahui. Yesus datang itu bukan untuk ngaku-ngaku Tuhan seperti di konsepmu, datang menyembah. Ya, Allah mengatakan, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain untuk menyembahku. Nah, ini kita punya konsep yang beda. Yesus datang itu bukan minta disembah sujud, tetapi untuk menyelamatkan kamu, mati di kayu salib, bro.
dan kehendaknya itu telah terlaksana. Tetapi orang Kristen tahu siapa yang mati di kayu salib itu, bro. Dia berasal daripada atas sesuai dengan nubuat yang tertulis di dalam perjanjian lama, dan dia membuktikannya, bro, ya. Jadi jangan paksakan mana Yesus mengaku Tuhan. Waktunya habis, bro. Nah, oke. Waktunya habis, bro. Habis bro. Ibu Uti mungkin secara tidak langsung menyebutkan bahwa Tuhan itu 3. Katakan Tuhan itu 3. Silakan Bang Alif. Saya ambil alih karena beliau kakek muda lagi sholat. Sebenarnya Bu Uti, kalau Tuhannya 1, ya jangan nyebut tri, Bu. Tri itu artinya 3. Mau dijungkir balikan kayak manapun, mau itu angkrut seperti apapun, yang namanya tri itu 3. Lalu Anda katakan bahwa Yesus itu punya segala-galanya. Apa Yesus itu nggak punya, Bu? Anda jangan ngarang di sini. Bahkan di dalam penjelasannya, bukankah kata Yesus sendiri, serigala memiliki liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk bersandar. Itu Yesus, buat bersandar aja, rumah aja nggak punya. Bahkan di dalam kitab Anda, sebentar ya, ini lebih menarik ini penjelasannya nih. Penjelasannya ini, tapi saya siapkan dulu datanya karena ini tidak ngarang, dan ketika membaca ini banyak iman Kristen yang terguncang di sini. Ya, tapi saya izin saya kepada poinnya yang akan dibaca ya. Sebentar. Ini Bu Uti siap-siap ya, tapi jangan kejang-kejang di sini ya. Sebentar. Berpegangan, jangan kejang-kejang berpegangan. Ya, di pause dulu tebarnya kalau mau data. Iya, kalau bisa di pause dulu nggak apa-apa. Ini karena ini panjang sekali penjelasan dan ayatnya, dan ini membuat iman Kristen terguncang. Ternyata Yesus itu memang dia itu adalah sama sekali tidak punya apa-apa gitu. Sebentar ya. Sebentar, ini agak jauh. Tapi kalau ini agak lama, nanti saya bisa di session berikutnya. Karena saya nggak mau asumsi. Di sini dijelaskan ya. Di sini dijelaskan. Iya, sebentar. Saya siapkan dulu datanya. Ini penjelasannya tentang Yesus. Dia bilang pemilik segalanya apa? Dibilang pemilik segalanya. Bahkan di kitabnya sendiri, malah dia dikatakan hidupnya aja susah gitu loh. Hidupnya aja susah. Bentar ya. Sabar ya, nah, Beb, ya, sabar. Ini saya buka ya. Sebentar. Penjelasan dari Filipi 2 nomor 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Penjelasannya ini penjelasannya, ini tafsirannya. Matthew Henry Commentary di sini dijelaskan. Orang akan menyangka di sini ya, sebentar, bahwa sebentar ya, di sini mengambil rupa seorang hamba nih, di sini nih. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya dari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ini penjelasannya ini. Coba bayangkan ini. Ini kitab Anda sendiri dijelaskan dalam penafsirannya. Bayangkan apa yang dia punya.
Dia nggak punya apa-apa. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, tidak tampil dengan kemegahan lahiriah atau memiliki tanda yang membedakannya dari orang lain. Ini adalah keadaan rendah dari hidupnya. Ini Yesus ini, coba. Saya nggak setuju dengan kayak gini, tapi kok kenapa kitab Anda menjelaskan begini? Coba. Saya sekali lagi, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin menurut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah. Apa coba di sini? Hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya. Hidupnya dari sedekah. Seorang yang penuh kesengsaraan. Aku aja nggak tega bacanya. Tuhan Anda ini ada Tuhan kan. Hina, hidupnya dari sedekah. Nista apa Buti? Cukup lemah, cukup. Habis waktunya. Cukup lemah, cukup lemah. Ani, silakan kamu jujur, katakan sejujurnya, Ani. Ya lanjut. Udah, jangan kejang-kejang kamu baca sendiri tanpa kamu mengerti maknanya. Jelas dikatakan dia yang di dalam kesetaraannya dengan Bapa, karena dia adalah firman Bapa, di dalam kemuliaan Tuhan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia miskin, dia menjadi seperti manusia itu adalah kemauannya sendiri. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya. Bukan karena dia melarat, bukan karena dia nggak bisa apa-apa, tetapi di dalam kemuliaannya dia merendahkan dirinya sendiri. Kamu baca itu ya, seorang raja yang datang menyamar sebagai orang miskin, tidak bisa kamu mengatakan dia itu kodratnya miskin, dari sononya miskin, karena dia itu sang empunya kerajaan sorga. Dia bisa balik lagi dan dia berkuasa sebetulnya. Ya, inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang muslim, ya kan? Sama sekali nggak mengerti kasih Allah yang besar itu. Kasih Allah yang besar itu dinyatakan seperti ini, bukan seperti di tempat Anda yang katanya rahmatan alamin tetapi dialah yang memberi penyakit, yang katanya rahmatan alamin tetapi tidak pernah merubah nasib suatu kaum, yang katanya rahmatan lil alamin kalian pasti masuk surga, nggak ada perbuatannya untuk menyelamatkan kalian. Kalian suruh cari sendiri. Kalau gagal ya masuk neraka sendiri. Kalau berhasil ya mencari ridho Allah, terserah Allah juga gitu loh. Ya bukan seperti ini makna kasih di tempat kalian. Kalian tidak mengerti. Ya, kasih Allah yang begitu besar itu untuk menyelamatkan kamu. Kenapa dia rela menjadi manusia? Ya bahkan dikatakan di antara penjahat dia akan dianggap sebagai penjahat. Karena apa? Tetapi Alkitab menyatakan, Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, di dalam Yesaya 53. Ya, kita mengira dia ditindas dan dipukul oleh Allah. Nah ini, ya Ali mengatakan dia itu kena kutuk gitu kan. Inilah dia ya, semua sudah terbukti. Sekarang Yesus yang kamu katakan miskin hina itu, dialah satu-satunya yang akan datang di awan-awan segera di akhir zaman ini. Dialah satu-satunya yang tercatat memiliki malaikat dan akan melemparkan alif ke neraka. Oke? Dan akan memasukkan saya ke sorga, itu pasti. Oke? Ya sudah ya teman-teman, saya harus jalan lagi. Terima kasih untuk semuanya. Mau kemana Ani? Kemana Buti? Ya. Ani mau kemana? Dongengnya kan belum kelar itu dongengmu itu. Kamu mau kemana? Kabur. Kamu kemana? Ani, Kabur Ustaz Hanif. kenapa kau tinggalkan Roma, Ani? Terguncang dia. Masih punya waktu. Ani, kejam kamu, Ani. Bang Alif kenapa net dia? Masya Allah. Itulah tadi diskusinya ya. Sebenarnya tidak nyambung. Apa yang dijabarkan, apa yang ditanggapi.
Mauti Silakan. masih mulu Mauti itu emang. Kejam Ani. Tega kamu Ani. Meninggalkan Roma. Roma nyusul loh. Dia nyusul. Roma mengejar Ani. Nyusul. Waduh. Kirain Bang Moto yang kena ban. Ternyata Ustaz Alif ya. Bang Alif. Bang Alif lagi nyusul dia. Mengejar Ani yang lagi meraju. Aninya lagi meraju. Lucu tapi apa argumennya itu, katanya nggak mau disembah. Ya oke lah nggak mau disembah, tapi kan dia malah mengaku menyembah Tuhan. Ya kan nggak orang waras aja udah bisa mikir di situ. Si Uti, emang gitulah. Iya, masa Tuhan mengaku menyembah Tuhan lain? Tuhan macam apa itu? Mudah-mudahan aja permanennya punya Begitu Ustaz Alif. teganya dirimu Ani. Ustaz Alif komentar Ustaz Alif. Masuk lagi Ustaz. Enggak, kena ini dia. Kena ban. Iya. Mudah-mudahan nggak permanen kasihan. Iya. Ustaz Alif Begitu teganya dirimu kau Ani. langsung Meninggalkan Roma. Mana dia? Mana? Waduh Ustaz Alif. Nggak pernah ngaku sebagai Tuhan, nggak pernah minta disembah, tapi mengaku mengaku menyembah Tuhan, mengaku mempunyai Tuhan. Bahkan ternyata diciptakan Tuhan. Masa masih dituhankan? Lu kan ya, kalau ditanya mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan, oh nggak pernah dia mengaku menyembah Tuhan sebagai Tuhan. Oke, tapi kenapa dia mengaku menyembah Tuhan? Yohanes 4:22. Itu dia. Tapi mengapa dia mengaku mempunyai Tuhan? Yohanes 20:17. Tapi ternyata dia diciptakan Tuhan. Wahyu 3 nomor 14. Nah, kurang apa coba?